apa ya, belajar tuh juga gue rasa punya magicnya sendiri sih. Kayak ada gak sih hal yang beyond, melampaui neuroplasticity yang kita bilang tadi. Kalau ngeliat dari ini udah stuff yang ibaratnya woo stuff ya, udah stuff yang ya, tapi menurut gue penting untuk diadres karena belajar tuh ya magic. Nggak ya, kalau dari neuroplasticity kan sederhana, belajar tuh ya sekedar perubahan sel-sel otak yang disebabkan oleh dua neurotransmitter ini dan tidur gitu. Cuman ya, rasanya ada banyak hal yang lebih kompleks dari itu dalam belajar gitu. Kayak ya, memsimplifikasinya menjadi fokus dan tidur tentu membantu untuk lo tahu hal-hal yang mendasar dan penting untuk lo lakukan ketika belajar. Cuman rasanya pada kenyataannya ada hal yang lebih dari itu, proses yang lebih kompleks dalam otak lo, dalam pikiran lo ketika lo belajar, gue rasa. Karena ya simpel belajar hal yang random lah, kayak apa ya, kayak songwriting aja. Ada hal kayak songwriting, menulis lagu, yang bagian dari kreativitas ya. Yang kalau lo mau belajar songwriting tuh bukan cuman soal lo belajar bermain gitar, lo belajar nada, lo belajar nyanyi, tapi juga belajar soal istilahnya ya, untuk menjadi kreatif, untuk menangkap randomness, untuk menangkap nada-nada yang random dan bisa peka dari nada-nada yang random tuh mana yang apa namanya, mana yang bisa dijadiin lagu gitu. Dan ini sesuatu yang bisa dipelajari, tapi bukan belajar yang sesimpel lo mesti fokus dan tidur. Nggak sesimpel itu sih. Kreativitas tuh juga involve hal kayak lo bisa laid back, lo bisa santai, lo mesti bisa kepekaan. Itu bagian dari fokus juga sih. Tapi kayak nanti nggak sih, kayak fokus tuh luas gitu, bukan sekedar lo memusatkan perhatian lo, tapi juga lo mesti peka dan lo mesti tahu caranya santai di saat santai. Kayak ya, belajar tuh kompleks dan magic. Kadang-kadang kayak gue belajar matematika aja atau ngerjain soal fisika aja, sering tuh kayak sulit banget, tapi tiba-tiba keluar aja solusinya. Oh, harus di approach dengan cara ini ya. Itu kan hal-hal yang kita dapatkan tapi rasanya kayak dapat ilham dari langit aja gitu. Ya, kayak tiba-tiba aja. Meskipun mungkin itu hasil dari konsistensi belajar berulang-ulang ya, tapi belajar fisika berulang-ulang, belajar konsep matematika, sehingga otak kita mungkin secara bawah sadar bisa punya bekal lah ibaratnya untuk tiba-tiba ngasih solusi yang rasanya tiba-tiba gitu. Cuman tetap ya prosesnya kan terasa tiba-tiba, dan itu magicnya, gue rasa magicnya gitu. Yang ada proses kompleks di pikiran kita, entah apa yang bisa ngasih kita solusi terhadap permasalahan hidup kita gitu ya. Dan belum lagi lo mengeksplain gimana lo mengeksplain, mungkin kalau yang beragama ya, bagaimana lo mengeksplain wahyu para nabi gitu. Itu kan ya udah bukan neuroplasticity, itu ilmu yang datangnya udah bukan dari lo fokus aja atau apa, tuh udah dari ya, kalau nabi-nabi dari Tuhan. Meskipun ya lo bisa antara dua sih, lo bisa antara mencoba untuk science, atau lo malah jadi nggak percaya agama. Antara dua itu sih.
biasanya. Antara lo merasa oh karena ada wahyu kenabian ya memang ada yang sesuatu yang beyond science gitu, atau yang kedua ya nggak dua ini banget sih, tapi rasanya polarisasinya semacam itu, antara lo jadi merasa ada hal yang beyond science, ada, atau antara lo merasa agama itu emang nggak bisa dipercaya karena nggak kompatibel sama science gitu. Kalau gue sih ya gue nggak mau bicara soal diri gue lah, tapi intinya itu sih bahwa belajar tuh sesuatu yang powerful dan sesuatu yang kadang-kala seringkali bahkan prosesnya kita nggak aware gitu, tiba-tiba aja bisa kadang-kadang gitu, walaupun tiba-tiba itu ya gue rasa bagian dari kerja yang terus menerus juga sih. Kayak lo tiba-tiba pagi-pagi bisa main gitar kan sulit kalau lo sebelumnya lo nggak bisa latihan gonjreng dulu gitu. Cuman ya memang tadi hal kayak tidur itu sangat membuat ada proses yang tiba-tiba gitu. Tapi of course you need to work on it gitu, harus bekerja gitu sih.